Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfira Nofrina dengan NIM 18029029. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana keterampilan bertanya. Jadi tujuan bertanya itu yaitu untuk membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap pokok bahasan, untuk memusatkan perhatian siswa, untuk mendiagnosis kegiatan khusus yang dapat menghambat siswa. Kemudian mengembangkan student center learning. Jadi di sini ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kehangatan dan keantusiasan, dan yang kedua yaitu kebiasaan yang harus dihindari pada saat mengajukan pertanyaan, yaitu seperti mengulangi pertanyaan, jawaban dari siswa, menjawab pertanyaan sendiri, pertanyaan yang memancing jawaban serentak, dan pertanyaan ganda. Terdapat beberapa komponen keterampilan bertanya. Yang pertama yaitu pengungkapan pertanyaan yang jelas dan singkat, dan yang kedua pemberian acuan, kemudian pemusatan, kemudian pemindahan giliran, penyebaran. Di sini pemindahan giliran dan penyebaran ini terdapat sedikit perbedaan. Kalau pemindahan giliran ini pertanyaan yang diberikan itu cukup rumit sehingga satu orang siswa itu tidak bisa menjawab dengan lengkap. Maka kita bisa memberikan giliran kepada siswa yang lain untuk melengkapi jawabannya. Kalau penyebaran itu jawabannya tuh cukup singkat, atau pertanyaan yang diberikan guru itu cukup mudah. Namun alangkah baiknya pertanyaan yang diberikan yaitu berbeda-beda untuk setiap siswanya. Kemudian yaitu pemberian waktu berpikir. Di sini guru tidak boleh menunjuk siswa sebelum memberikan pertanyaan. Dan yang terakhir yaitu pemberian tuntunan. Pemberian tuntunan ini bisa jadi pertanyaan yang diajukan oleh guru itu belum jelas oleh siswa, sehingga guru bisa mengungkapkan sekali lagi pertanyaan dengan cara yang lebih sederhana dan mengulangi penjelasan sebelumnya yang berhubungan dengan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Ibu. Oke. Materi kita hari ini yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Ada yang udah belajar tadi malam mengenai ini? Sudah. Oke. Sebelum kita masuk ke SPLDV, kita harus memiliki pemahaman tentang persamaan linear satu variabel, operasi aljabar, dan persamaan garis lurus. Di sini ada yang masih ingat apa itu persamaan linear satu variabel? Masih, Bu. Siapa? Saya, Bu. Iya, silakan Aura. Persamaan yang hanya bermuatan satu variabel dengan pangkat satu. Oke, benar sekali. Oke, kalau misalkan Ibu bikin soal seperti ini, nih, gimana penyelesaiannya? Ada yang bisa? Ya, Bu. Coba salah. Ini kan perkalian, jadi kalau dia ingin diseimbangkan, jadi dia harus dibagi 21 dibagi 3, bukan dikurang 3. Oke, bentar. Jadi ini termasuk persamaan linear satu variabel atau dua variabel? Satu variabel. Karena dia hanya bermuatan satu variabel dan berpangkat 1. Oke. Sekarang Ibu punya operasi penjumlahan dari persamaan linear dua variabel. Ada yang bisa mengerjakan ini? Ya, Bu. Silakan. Oke, terima kasih Naura. Jadi ini bentuk dari operasi penjumlahan dari persamaan linear dua variabel. Sekarang tadi kan kita harus menguasai 3 sebelum masuk SPLDV ini. Persamaan linear satu variabel, operasi aljabar, dan persamaan garis lurus. Misalkan Ibu punya Y sama dengan 2X ditambah 4. Ada yang bisa menggambarkan bagaimana bentuk dari grafik ini? Ya, Bu. Naura lagi, Salwa aku coba. Oke, Salwa. Ayo ditarik garis di sana. Benar, terima kasih Salwa. Oke,
Oke, karena tadi anak-anak semua sudah paham, jadi kita bisa masuk ke SPLDV. Misalkan di sini Jihan ingin membeli total 5 buah pensil dan ballpoint. Berapakah pensil dan ballpoint yang mungkin dibeli Jihan? Jadi kita misalkan, jawab ya. Kita misalkan pensil itu X, ballpoint itu Y. Di sini X, Y. Kalau dia membeli totalnya itu 5 buah pensil dan ballpoint, kalau seandainya dia beli 4 pensil, itu berarti dia membeli satu pena. Kalau misalkan dia membeli 3 pensil, itu berarti dia membeli 2 pena. Kalau membeli 2 pensil, itu berarti Jihan membeli 3 pena. Kalau Jihan membeli 1 pensil, dia berarti membeli 4 pena. Di sini ada yang bisa merubah ini menjadi ke dalam persamaan linear 2 variabel. Silakan Nora. Sama dengannya 5. Terima kasih Naura, bagus sekali. Jadi di sini terdiri dari variabel X dan variabel Y. Dan di sini terdiri dari koefisien dan konstanta. Jadi terbukti bahwa ini adalah persamaan linear 2 variabel. Di sini Bu ada soal, Budi membeli 2 roti dan 5 kue di sebuah warung dengan harga 9.000. Di warung yang sama, Mira membeli 5 roti dan 3 kue dengan harga 13.000. Bagaimanakah modal matematika dari permasalahan tersebut? Dari contoh yang contoh sebelumnya yang telah dijawab Naura, kalian bisa menjawab soal ini dengan mengacu pada contoh itu. Ada yang bisa? Salwa bisa? Silakan. Mau dengan satu lagi? 5 roti dan 3 kue. Terima kasih, Salma, bagus. Tapi di sini untuk mempermudah, kita memisahkannya itu langsung aja roti X, kue Y. Jadi tidak perlu koefisiennya dituliskan langsung di sini. Lebih mudah. Jadi di sini ini persamaan 1, ini persamaan ke-2. Oke, karena di sini sudah terdiri dari 2 persamaan, baru bisa dikatakan sebuah sistem persamaan. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi untuk menyelesaikan SPLDV ini kita bisa menggunakan 4 metode. Yang pertama, substitusi. Yang kedua, eliminasi. Yang ketiga itu campuran antara substitusi dan eliminasi. Yang keempat yaitu metode dengan menggambarkan grafik. Oke. Di sini ada yang bisa menjelaskan bagaimana metode substitusi itu? Silakan Nora. Metode substitusi yaitu menyatakan satu variabel ke variabel lainnya, kemudian mengganti variabel itu dengan persamaan lainnya. Oke, bagus sekali. Jadi dengan kata lain substitusi ini artinya mengganti. Yang kedua yaitu metode eliminasi. Coba Salwa jelaskan bagaimana metode eliminasi itu. Metode eliminasi dapat dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabel dari persamaan tersebut. Oke, berarti kata kuncinya itu menghilangkan.
Jadi misalkan persamaan linear dua variabel cuma terdiri dari variabel x dan variabel y. Misalnya kita mau cari variabel x terlebih dahulu, maka kita menghilangkan variabel y. Begitu juga sebaliknya, kalau campuran ini gabungan dari eliminasi dan substitusi. Kalau menggambarkan grafik, itu dengan cara menggambarkan grafik. Jadi gambar grafik dari SPLDV ini berbentuk garis lurus. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa materi pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Salwa. Sistem persamaan dengan dua variabel adalah suatu sistem persamaan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan berpangkat satu. Dan jika digambarkan grafiknya maka akan membentuk garis lurus. Ya, bagus sekali. Ada tambahan, Laura? Ada Bu, SPLDV dapat diselesaikan dengan 4 metode. Yang pertama metode substitusi, yang kedua eliminasi, yang ketiga campuran, dan yang keempat menggambarkan grafik. Ya, benar sekali. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menyelesaikan SPLDV. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.